Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Ansar Akil Channel dalam analisis berita mengenai perkembangan Capres 2024. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji, menganalisis dan mereview satu berita mengenai pengaruh lembaga survei terhadap penentuan capres bagi partai atau koalisi. Nah, saudara sekalian, tentu saja partai atau koalisi dalam menentukan capres itu berpatokan pada elektabilitas, yaitu kemampuan atau kompetensi keterpilihan seorang calon ketika nanti diajukan menjadi capres, ya, ketika nanti akan bertarung di pilpres. Nah, salah satu rujukannya itu adalah lembaga survei yang memang bertugas untuk mengumpulkan opini publik, ya, mengetahui pendapat, keinginan dan sikap halayak. Nah, apakah opini publik yang diambil oleh lembaga survei itu betul-betul dilakukan sesuai dengan metodologi, sesuai dengan prosedur, baik dalam penentuan sebaran sampel, jumlah sampel, kriteria sampel, metode pengambilan sampel, kemudian cara memverifikasinya. Ini semua akan sangat menentukan apakah hasil survei itu betul-betul nanti dapat diterima menurut ilmu metode penelitian, ataukah hasil survei itu lebih mencerminkan pada satu pengambilan data secara bias untuk memenuhi pesanan atau keinginan dari calon-calon yang disurvei. Nah, tentu saja lembaga survei itu harus independen di dalam melakukan survei. Nah, kita akan membacakan satu berita yang dimuat di CNN berjudul Survei SMRC, Suara PDIP dan Golkar naik signifikan jika usung Ganjar. Nah, dari judul ini sudah kelihatan bahwa lembaga survei ini sangat berpengaruh dalam penentuan capres itu dengan mengerahkan nama yang sudah dianggap memiliki elektabilitas yang tinggi. Ya, berita ini dimuat oleh CNN Indonesia pada Jumat 20 Januari 2023. Dan ini relevan dengan penentuan capres yang masih terus berlangsung saat ini. Maka kita akan membacakan beberapa poin dari berita ini dan memberikan analisis, ya, atau komentar. Jakarta, CNN Indonesia, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC teranyar menunjukkan bahwa suara partai PDIP dan Golkar akan naik pada Pileg 2024 apabila keduanya berkoalisi dan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres. Nah, ini sudah ada satu pengarahan, ya, bahwa kedua partai besar ini jika berkoalisi dan mengajukan satu nama yaitu Ganjar Pranowo sebagai capres, maka elektabilitasnya dari kedua partai ini akan naik. Nah, tentu ini adalah keinginan dari semua partai, bagaimana dia punya keterpilihan itu meningkat, ya. Yang bisa membantu meningkatkan suara PDIP secara meyakinkan adalah Ganjar Pranowo. Demikian pula dengan partai Golkar, suara partai ini akan naik jika mencalonkan Ganjar Pranowo, kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam acara Bedah Politik yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV Kamis 19 Januari. Nah, di survei ini memang ada dua partai besar, ya, yang
dijadikan sebagai tujuan ya, karena pada bulan Januari itu baik Partai Golkar maupun PDIP itu belum menentukan capres, dan saat ini ya PDIP sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres sesuai dengan pengarahan dari hasil survei itu. Nah, jadi kita melihat memang ada hubungan ya antara hasil survei dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petinggi partai itu. Berarti hasil survei mempengaruhi ya para petinggi-petinggi partai itu untuk mengambil keputusan. Nah, ini hebatnya hasil survei ini bisa mempengaruhi pikiran ya, sikap dari pengambil keputusan yang ada di partai. Meskipun sebenarnya ada calon lain juga yang lebih didukung secara emosional, tapi secara rasional harus dipilih ya menggunakan rujukan dari hasil survei. Saiful melanjutkan bahwa bila Golkar hanya mencolongkan Ganjar tanpa berkoalisi dengan PDIP, kemungkinan besar partai berlambang pohon beringin itu juga masih akan mendapatkan limpahan suara atau naik secara signifikan. Nah, ini lembaga survei ini mengarahkan ada dua ya, mengarahkan untuk berkoalisi dan mengarahkan untuk mencolongkan satu nama ya, yaitu Ganjar Pranowo. Namun kenaikan suara Golkar tersebut tidak bakal mengancam suara PDIP, sebab menurutnya yang terancam adalah partai lain, terutama Gerindra. Dan demikian Saiful berpendapat agar kedua partai ini berkoalisi dan mengusung Ganjar, sebab berdasarkan survei akan menguntungkan keduanya. Kalau melihat data ini, kayaknya menarik ini koalisi antara Golkar dengan PDIP katanya. Tentu kalau berkoalisi ini besar sekali ya suaranya, dan mengusung satu calon ini yang memang diharapkan ya oleh hasil survei ini. Ya, bagaimana keduanya bisa bersatu dan mengusung satu calon. Padahal Golkar dan PDIP ini sebenarnya berkehendak mengusung calon yang berbeda, karena keduanya ini punya pilihan masing-masing dalam penentuan capres itu. Bahkan keduanya masing-masing ingin mencalonkan capresnya dari partainya sendiri. Nah, sementara ini diarahkan oleh lembaga survei untuk berkoalisi dan mengajukan satu nama, yaitu Ganjar Pranowo. Ini tentu satu dilema juga bagi partai Golkar ya, kalau PDIP sudah menentukan itu calonnya dengan mengusung Ganjar. Tapi bagi partai Golkar, ya ini tunggu dulu. Ini belum bisa diputuskan sekarang, ya masih dipertimbangkan. Saiful membeberkan survei eksperimental ini dilakukan secara tatap muka pada periode 3-11 Desember 2022. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, stratified multi-stage random sampling, 1.220 responden. Respon rate sebesar 1.029 atau 84%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Bila yang dicalonkan PDIP adalah Ganjar, suara PDIP menjadi 36% atau naik 16%. Sementara untuk Golkar yang memutuskan untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, Saiful menilai dalam beberapa hasil survei Airlangga belum cukup kompetitif dibanding calon-calon yang lain. Selanjutnya, apabila yang dicalonkan Golkar adalah Ganjar, suara Golkar menjadi 21% atau naik 12%.
Sehingga dari nama-nama yang potensial diusung oleh Partai Golkar sebagai presiden tersebut, yang memiliki efek paling kuat menaikkan suara Golkar adalah Ganjar, ujar Saiful. Nah, saudara sekalian, memang kita melihat bahwa penentuan capres ini itu sangat dipengaruhi oleh hasil survei. Sehingga hasil survei ini jadi rujukan untuk menentukan, memilih siapa calon yang dianggap punya pengaruh, punya keterpilihan paling besar jika mereka nanti berlaga di Pilpres 2024. Nah, di dalam penentuan capres melalui lembaga survei, maka tentu saja perlu ada satu kontrol, ada satu pembanding, di mana partai itu juga perlu melakukan satu survei internal untuk memastikan bahwa hasil yang dilakukan oleh lembaga survei itu memang sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh survei internal. Survei internal ini penting sekali untuk melakukan survei secara objektif, rasional, empirik, sesuai dengan metodologi yang betul-betul dijalankan secara penuh. Karena ini bisa dilakukan oleh partai itu sendiri dengan melakukan survei secara internal yang melibatkan cabang-cabang dari partai itu yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melakukan pemilihan sampel kota, kemudian sampel penduduk dengan margin error yang kecil, sehingga hasilnya bisa nanti diketahui bahwa inilah memang hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi survei pembanding ini penting karena kita perlu hasil yang betul-betul mencerminkan suara masyarakat. Selain itu, lembaga survei dalam melakukan survei jangan hanya mengumumkan hasilnya, tapi juga harus mengumumkan metodologi yang digunakan, terutama dalam penentuan jumlah sampel, penentuan karakteristik sampel, penentuan sebaran sampel, kemudian cara pengambilan datanya, kemudian bagaimana verifikasi yang dilakukan, apakah ada bias atau tidak. Kemudian harus transparan di dalam menyampaikan siapa penyandang dana, siapa yang membiayai survei itu. Apakah dalam beberapa hasil survei selalu ada tren yang membiayai itu selalu mendapatkan hasil yang paling tinggi. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka bisa memverifikasi. Jadi verifikasi ini penting, dan partai-partai politik itu juga perlu mendampingi dan masuk sebagai bagian di dalam proses survei itu. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan, sehingga dalam pengambilan datanya itu nanti bisa diketahui hasilnya sesuai metodologi atau tidak. Kemudian bisa juga survei itu nanti dibandingkan, di cross check dengan hasil survei yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga independen. Jadi para peneliti dari perguruan tinggi itu juga bisa dilibatkan dalam proses survei yang dilakukan oleh para lembaga survei, atau perguruan tinggi itu sendiri melakukan survei independen, kemudian hasilnya nanti di cross check dengan lembaga survei itu. Nah, ini yang belum dilakukan, sehingga hasil survei itu yang sudah mengarahkan penentuan capres tertentu itu harus diterima. Tapi bagaimana mengkonfirmasi, memverifikasi hasil-hasil survei itu perlu dilakukan, baik oleh perguruan tinggi, oleh partai politik, lembaga pengawas pemilu, maupun oleh masyarakat. Bagaimana memverifikasi hasil survei itu sesuai dengan metodologi, sehingga hasilnya betul-betul mencerminkan suara aspirasi yang ada atau berkembang di dalam masyarakat. Nah, ini yang penting.
Tapi jika metodologi itu sudah dilakukan dengan benar, independen, jujur, rasional, objektif, empirik, sesuai dengan metodologi yang benar, maka hasil survei itu mencerminkan pikiran, sikap, dan perilaku yang ada di dalam masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.